Hidup di desa kalau nggak berternak ya rugi, Pak. Pakan melimpah, ya kan. Selain kita bertani mau ngapain lagi kalau nggak beternak kan. Wah, kalau pahit banyak, Pak. Begitu. Tapi kan nggak kita ya, Heeh. kita cuma diem aja sih. Gitu. Dulu awal-awal ternak PE itu pernah kita mati pajak kita ya, harga 20 juta kalau nggak salah dulu itu. Mati ya saya kubur, tapi kan nggak tahu begitu ya, tanya nama orang kemana jual, gitu aja selesai. Nanti kan kalau ya tahu sendiri lah, kalau kita ngomong mati kan pasti diketawain orang. Iya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya mengunjungi sebuah peternakan guys. Peternakan ini dulu pernah saya liput, tapi di sini ceritanya berbeda teman-teman. Nah, kita akan upgrade informasi kenapa peternakan ini juga ikut upgrade kambing guys. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, bagi teman-teman yang sibuk mencari pekerjaan, yang teman-teman lagi pening mikirin pekerjaan, tonton video ini sampai selesai. Karena video ini akan memberikan sedikit edukasi dan sedikit ilmu, guys. Nggak usah banyak-banyak, yang penting sedikit tapi diaplikasikan. Halo Mas, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah Pak. 6 tahun kita nggak ngobrol Mas ya? Iya. Akhirnya ketemu lagi. Ketemu lagi. Mas, banyak yang beda nih Mas di peternakan ini Mas. Ya Pak, kita udah apa ya, beralih ternaknya. Oh, gitu. Upgrade juga. Upgrade juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinin yang beralamat di Desa Braja Sakti, Dusun 5, RT 15, Way Jepara, Lampung Timur. Yang nama farm saya AZ Farm Milking. Milking. Iya. Gitu. Mas Sinin, ini ceritanya seperti apa sih Mas? 6 tahun yang lalu saya kesini nggak seperti ini Mas. Ya dulu kan kita berawal, kalau awal-awal itu Pak, kita berawal dari fattening, terus kita beralih ke breeding PE. Masih gencar-gencarnya PE itu. Iya. Kalau fattening itu kan kalau kita populasi banyak Pak, kalau kita nggak bisa jualnya kan kebanyakan dipanen sama penjual, kan ada yang pengirim itu. Nah di situ banyak problemnya yang saya alamin aja lah ya. Iya. Saya alamin itu nggak ada yang cash. Daripada nanti timbul masalah segala macam, kita balik ke breeding. Berapa tahun dulu di PE Mas? PE kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Iya. Apa Mas kendala-kendala di situ Mas? Kalau di PE, kalau di kandang saya itu kendalanya antara kos pakan sama penjualan peranakannya tidak sesuai Pak. Tidak sesuai ya. Itu kalau di peternakan saya sih, setiap peternakan beda-beda. Manajemennya kan pasti berbeda. Beda. Ya kalau peternakan memang dari kecil Pak, orang tua kan ya orang tani juga. Kalau orang tua dulu kan pasti punya ingon-ingon lah ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan ingon-ingon. Kalau dari kecil Pak, dari kelas 3 SD kita udah udah dipasain kambing kalau dulu. Sebelum sapi, kalau masih kelas 1 sampai kelas 3 itu suruh angon sapi. Tapi mulai kelas 3 itu, ketika 4 itu udah mulai suruh melihara kambing sendiri, kasih tanggung jawab lah. Iya. Nah, dari situ sampai sekolah SMP, habis itu selesai kambing. Udah gede-gede nikah, ya kembali lagi ke asalnya dulu. Dulu kan kerja di luar itu. Oh, pernah keluar juga? Pernah. Di mana itu Mas? Ya ke negeri seberang lah. Negeri seberang ya? Berapa tahun Mas? Kurang lebih 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Setelah tapi posisi udah menikah ya? Udah punya anak. Pulang langsung kita terjun lagi ke kambing. Memang dari sana udah punya rancangan sih, mau nanti kalau pulang ada planning. Udah ada planning, pokoknya begitu pulang nanti ya mau beternak sama bertani aja. Mas, kenapa sih Mas pilihannya kok ke ternak sih Mas? Enggak yang lain gitu Mas? Kalau saya sendiri memang senang di dunia binatang tuh, senang Pak. Saya melihara dari burung, ayam, ya segala macam lah, unggas, kambing, sapi dulu ya semua saya pelihara. Emang seneng aja sih. Gitu. Dunianya. Kambing itu kalau menurut saya sendiri ada keberkahannya di situ. Satu itu ya
Keduanya bisa menopang ekonomi rumah tangga, Pak. Selain memberi banyak manfaat sama orang banyak, salah satunya yang memberi manfaat ekonomi ke keluarga kita. Iya. Selama berjalannya waktu, Mas, kendala-kendala apa sih, Mas, di dunia peternakan? Karena di konten-konten saya tuh manis kabeh, Mas, isinya, Mas. Ada nggak, Mas, selain manis, Mas? Wah, kalau pahit banyak, Pak. Gitu. Tapi kan nggak kita Up. kita cuma diem aja sih. Gitu. Dulu awal-awal ternak PE itu pernah kita mati pajak kita ya, harga 20 juta kalau nggak salah dulu itu. Itu yang pernah saya liput itu, Mas, ya? Nggak ada lagi, Pak. Ada lagi? Mati ya saya kubur, tapi kan nggak tahu begitu ya, tanya nama orang kemana jual, gitu aja selesai. Nanti kan kalau ya tahu sendiri lah, kalau kita ngomong mati kan pasti diketawain orang. Iya, takut juga bikin apa gaduh. Ya? Udah diem aja sih. Itu pernah ngalamin itu, Mas? Ngalamin, harga 20 Pak. juta. Tapi sih kita nggak pernah up ke orang. Cuma teman-teman aja sih yang tahu. Kalau awal di sini, Pak, saya waktu masih melihara PE dulu tuh disuruh sama mentor juga lah ya. Ada mentornya juga? Ada juga. Mentor itu suruh jualan susu awal mulanya kita. Jualan dulu lah susu. Ngambil dari sana dari sini. Kok semakin lama permintaan semakin banyak. Terus kok ya tahu sendiri lah kalau kita ngambil dari orang ya semua tahu lah problemnya kan. Di situ ya udah kita akhirnya PE gitu kita bongkar semua, kita ternak ke milking. Milking juga kita nggak langsung ternak ke Sapera. Oh begitu? Iya, kita dari nol, ngawalin dari nol. Bener-bener merintis, Mas, ya? Merintis dari nol. Kita cuma beli pacek itu, kalau nggak salah dulu Sanen itu harga 15 juta. Sanen, jantan? Jantannya itu 15 juta sama beli ya cross PE sama cross rambun-rambunan itu, tapi yang kita ada kriteria sendiri. Nah, dari situ kita cetak F1-an, F1 itu kita gedein, laku kita jual 2-3 ekor, beliin yang Sapera yang grade-nya lebih tinggi. Biar perputarannya lebih cepat di situ. Upgrade bibit ya. Gitu. Jadi kita kan belum, kalau mau mengupgrade pejantan kita belum bisa. Jadi kita upgrade betinanya aja. Gitu. Saat dari PE itu dapat modal berapa, Mas? Dilelang semua, Mas? Kurang lebih dulu itu kita 70-an lah. 70 juta. 70 itu yang kita putar lagi di perah ini kurang lebih 45 kalau nggak salah tuh. Nah, ini yang maksud saya. Jadi hasil dari 70 itu di sini 45. Iya. 45 sudah jalan, Mas, ya? Udah, Pak. Kita memang pintar-pintar nyikapin kitanya kayak begitu. Lingkungan segala macam kan kita harus bisa membaca lingkungan setempat. Iya. Mas, sebenarnya keuntungan jadi peternak kambing perah itu apa tuh, Mas? Banyak, Pak. Kita dapat, kalau peternak itu yang ke satu tuh kepuasan ya. Kepuasan saya sendiri itu kita merah, susu itu dibeli orang itu dapat rekomendasi dari dokter, suruh konsumsi yang alami, salah satunya susu. Nah, di situ nanti orangnya ada perubahan, ya sedikit banyaknya ada perubahan lah di tubuhnya itu. Wah, di situ, Pak. Kebahagiaannya nggak bisa diungkapin. Kepuasan batin. Betul sekali. Oh, begitu. Kalau dari kambing-kambing sebelumnya ini dapat semuanya. Kita susu. Kalau susu itu ya perputaran tiap harinya kita dapat pemasukan ya. Terus nanti cempenya kita dapat lagi. Belum nanti kalau kita mau fattening lagi bisa di pejantannya. Jantannya ya. Belum lagi kohenya. Susunya aja itu alhamdulillah kita. Susunya itu udah bisa menghidupin kandang ini dan kandang orangnya. Kandang kambingnya dan kandang orangnya. Iya. Yang sing abot ini kandang orangnya nih. Dan pakan orangnya ini. Alhamdulillah, Pak. Itu pun pakan kita nggak, kalau dulu kan kita ngarit sendiri. Betul. Kalau sekarang udah berpikir dikalkulasi. Jadi kambing itu kebutuhannya per hari apa per bulan tuh berapa juta, penghasilan susu kita berapa juta. Nah, dari situ kita udah mulai hitung-hitungan. Saat ini di farm kita ini ada berapa ekor indukan, Mas? Kalau indukan tuh kurang lebih 15 ekor. 15 ekor. Kalau cempenya kurang lebih 15-an kalau nggak salah. Sama pejantan segala macam itu kurang lebih 30-an ekor lah populasi. Dengan populasi 30 ekor itu bisa menghabiskan biaya berapa, Mas? Kos pakannya, Mas? Per bulan?
per bulan kita bikin itu tuh kurang lebih 3 juta. 3 juta. Kadang nyampe, kadang enggak. Itu konsentrat sama Semuanya. hijauan? Oh, semua? Heeh. Antara hijauan sama konsentratnya, belum premix segala macam semuanya. Iya. Oh, sedikit juga Mas ya? Alhamdulillah. Sedikit loh itu Mas. Ya, kita pinter-pinter nyikapinnya sih ya. Tentunya manajemen harus bagus Mas ya. Harus itu Pak. Kalau ya saya mulai main hitung-hitungan di atas buku ya main perah ini. Oh begitu? Iya. Kalau dulu kan cuma di global aja. Kalau sekarang tuh perincian per harinya, istilahnya kita tuh per ekor itu yang produksi sama yang enggak itu per harinya butuh biaya berapa ya kita gali. Per ekornya sampai ketahuan kebutuhan pakannya. Oh begitu. Jadi lebih detail ke iya. Ya lebih pinter lah kita menyikapinya. Itu saya cuma konsentrat murni sama silase daun singkong. Enggak ada yang ini itu enggak ada. Hijauan hanya silase ya? Iya. Mas, silase itu bagi peternak kambing perah ini sudah masuk ke kategori hijauan bukan Mas? Menurut saya iya Pak. Gitu ya. Tapi kan yang diawetin menurunkan kadar air, proteinnya nggak berubah, bisa lebih meningkat. Jadi dia makan sedikit tapi kenyang. Kenyang. Oh begitu. Mas, suka dukanya jadi peternak tuh apa tuh Mas? Banyak sih Pak. Itu salah satunya kambing mati, ya kambing kena mastitis. Belum cempe waktu lahiran langsung nggak ada, belum nanti induknya ke bawah, banyak lah. Oh. Nggak ada yang manisnya aja. Cuma kita kan yang kita lihatin manisnya aja. Pahitnya cuma kita aja yang tahu. Iya. Mas ini sendiri ini usahanya sekarang apa Mas? Saya 100% di kambing ini Pak, di milking 100%. 100%. Nggak ada yang dari luar, nggak ada. Jadi sampai 24 jam emang hanya di peternakan ya? Iya, saya fokusin, saya gelutin di 100% di sini, di perah. Dari biaya anak sekolah, kehidupan ini pokoknya 100% dari sini. Sangat membantu. Mengcover semuanya. Sampai bisa menghasilkan berapa rupiah Mas per bulan Mas? Kalau dari susunya kita bikin stabil Pak ya. Pokoknya kita harus punya target. Oh begitu? Harus punya target. Jadi populasi di kandang berapa, harus kita menghasilkan susu berapa. Ini kan populasi 30 ekor. Pokoknya minimal 8 liter. Per hari? Per hari. Per hari? 8 liter itu kan kalau kita jual literan kan kalau di sini 25.000. Iya. Tapi kalau kemasan botol kan 10.000. 10.000. Ya, jadi lebih ningkatin harga jualnya kan buat kebotolan. Ya di situlah pokoknya minimal 200.000 per hari. Per hari. Ya. Yang 100 buat pakan operasional, yang satunya buat operasional rumah. Oh, ya artinya aman Mas ya. Secara kebutuhan hidup Mas ya. Tapi kan kita ada bonus lagi Pak. Apa itu Mas? Di kohe. Oh iya. Sama cempenya nanti peranakannya. Mas, artinya kalau sampai bicara kohe, hijauan sampai itu gratis Mas ya? Bisa dibilang kayak gitu. Kalau dari kohe lah. Apalagi kalau kita mau ngolah lagi kan ya. Dibikin kompos itu ya. Itu lebih bisa meng-cover nanti silasenya itu. Buat beli silase lagi. Iya ya. Ini sampai storenya kemana Mas? Adakah kemitraan atau memang sampai marketingnya benar-benar pure dari kandang? Kalau saya nggak store ya Pak ya. Alhamdulillah dulu kan sebelum kita merah sendiri memang kita pelajarin pasarnya dulu. Marketnya kita cari dulu lah seluas-luasnya. Jadi kita ibaratnya merah sehari susu itu udah habis. Untuk lingkungan aja. Iya. Berarti kalau orang-orang luar mau beli itu biasanya kita ada nyentorin dari petani malahan. Ada nyentorin lagi. Ada nyentorin, terus juga inden biasanya kan. Iya. Seminggu lah minimalnya kalau kapasitas banyak. Kalau kondisi normal bisa menghasilkan berapa liter per hari? 10, 12. 12 ya. Itu indukan kurang lebih 6-7 ekor. Kita kan nggak semua diperah Pak. Iya. Bikin siklus. Oh begitu. Jadi yang sebagian diperah, sebagian kita hamilin. Terus kayak gitu. Bergantian. Jadi susu itu nggak berhenti. Nggak berhenti ya. Kita bikin rotasi Mas ya. Ya. Oh begitu. Mas, andai teman-teman nanti minat dengan usaha seperti ini,
itu sebaiknya dimulai dari apa sih Mas? Apakah langsung ke saper atau ke sanen kah atau kambing lokalan dulu untuk pemula? Ya kalau mau prosesnya lebih panjang ke Rambonan itu memang nggak semudah yang kita iniin sih ya. Nggak seinstan yang kita bayangkan. Ya kalau lebih kita memperpendek waktu ya langsung ke Sapera. Oh gitu. Nah, ke Sapera dulu aja lah, nggak usah ke Sanen. Ya kalau memang ilmunya mumpuni ya langsung ke Sanen nggak masalah sih. Cuma kan Sanen harganya lebih tinggi. Iya. Ke Sapera aja lah. Ke Sapera itu yang lebih ringan. Kalau nanti ibaratnya kita gali ada kematian itu nggak terlalu kena mental kita kan. Mas, tempat kita ini alamatnya di mana sih Mas? Lengkapnya kalau di Jepara itu arah-arahnya dari mana ke mana gitu Mas? Arahnya kalau kita lintas timur Pak ya. Kalau lintas timur kalau dari arah Sukadana dari Sukadana itu perempatan pasar Wajepara. Wajepara itu belok ngiri. Belok kiri kurang lebih 1 kiloan. 1 kilo ya. Kalau dari Sebawono kan belok kanan. Itu ancer-ancernya ada pondok ya? Ancer-ancernya ya ada pondok. Pas tikungan itu ada masjid, ada sekolah di situ. Pokoknya kita belakang sekolah. Oh gitu. Jadi lebih mudah lah nyarinya Mas ya. Google Maps bisa. Nah, gitu. Nah, ini mengenai apa namanya bisnis kambing perah Mas. Prospeknya seperti apa menurut Mas Inin sendiri Mas? Kalau di Lampung ya, itu prospeknya masih luas Pak. Apalagi permintaan itu masih tinggi. Kita aja yang di Sribawono aja belum bisa meng-cover kita. Belum bisa ngirim Pak. Makanya teman-teman di sana tuh ya kita bukan bukan cari keuntungan lah ya. Pengen tak suruh merah di sana. Jadi setiap wilayah tuh kita nggak usah jauh-jauh lah. Kita meng-cover setiap wilayah kan udah aman gitu loh Pak. Permintaan banyak, tapi kita nggak bisa menyuplai semuanya ke sana gitu. Jadi masih kurang Mas ya? Masih kekurangan bahan. Ya? Jadi lebih banyak konsumen daripada suppliernya. Iya. Terus kita kan tapi kan modelnya kalau sekarang itu delivery kan Pak. Oh delivery. Biasanya kan kita delivery sekitar lingkungan aja sih ya. Sesuai Jepara aja. Kalau ke Sribawono kan otomatis banyak. Kalau nggak banyak kan kita nggak bisa ngirim. Tapi kalau permintaan 4 liter, 6 liter arah ke sana tuh banyak. Tapi kan kita nggak bisa ngirim. Minimalnya 10 liter baru bisa kita kirim. Artinya sampai ini setiap hari ready Mas ya? Setiap hari ready. Tapi ya kadang habis Pak. Habis. Peran hari ini udah dipesan kemarin. Ya mungkin teman-teman ingin bermitra atau pengen di-mentori atau malah pengen jadi konsumen tetap dengan mengkonsumsi produk kita Mas. Itu kalau menghubungi jenengan kemana itu Mas? Bisa di Facebook ada, lewat WA juga bisa. Kalau Facebook itu Facebooknya Susu Kambingku. Susu Kambingku. Di situ kita upload lah buat info dan edukasi tipis-tipis. Sama kalau di WA hubungin aja WA-nya 0821 7518 4919. Gitu. Mas, terlepas ini peternak kambing perah atau PE atau yang lainnya, sebenarnya apa sih Mas keuntungan jadi seorang peternak? Banyak Pak. Banyak benar kalau menurut saya memberi manfaat untuk lingkungan, terutama itu kita untuk membantu program pemerintah swasembada pangan itu salah satu kan daging di sini. Kita juga kan nanti memperhitungkan kita potong. Iya. Banyak lagi sih Pak. Apalagi susunya memberi kesehatan, daya tahan tubuh kembang anak segala macam. Iya. Itu anak saya sendiri Pak. Udah tak praktekin. Anak saya sendiri kan dari umur 1,5 tahun. Itu kan kita sufor nggak mau. Iya. Kita kasih susu kambing mau. Alhamdulillah sekarang dari daya tahan tubuh terus segala macam tuh lebih. Jadi dengan susu kambing ini artinya banyak kesempatan untuk membantu kesehatan orang Mas ya? Banyak sekali. Terlepas kita jadi peternak dan bisnis Mas ya? Iya. Ya kan kalau kita memberi manfaat apalagi nanti ada keuntungan itu kan lebih double lah. Mas, rasanya gimana Mas? Ketenangannya jadi peternak kambing perah dan dibanding dengan kambing yang kemarin-kemarin Mas? Kalau ketenangannya nggak bisa diungkapin kata-kata. Gitu. Alhamdulillah sih saya udah ngerasain sendiri. Kita ibaratnya peranakan kalau
peternak kambing lainnya kan tuh yang dikejarkan cuma peranakannya. Iya. Ya kita nggak menjatuhkan satu sama lain. Iya, betul. Ini di kambing Prahaja. Kita nggak selalu melulu mengejar peranakan. Soalnya dari susu itu udah bisa mengcover semuanya. Peranakannya istilahnya kita bonus, Pak. Iya. Jadi kemarin juga kita sempat kita kalkulasi di pedaging. Kemarin sempat motong 2 ekor. Jantannya? Betina. Betinanya? Kita potong 2 ekor. Itu masih, ya kalau diperhitungkan masih lah. Masih ada, udah jadi tambahan ekonomi lah. Iya. Artinya kalaupun nanti ada indukannya akhir ini masih dijual masih ya sama dengan kambing-kambing yang lain masih dagingnya ya. Malah kalau kemarin sih kata pemotongnya lebih tinggi ini dagingnya. Oh gitu. Karena kan kita makannya makanan kering, nggak makanan basah. Jadi tubuhnya tuh lebih padat. Betul. Oh gitu. Hidup di desa kalau nggak berternak ya rugi, Pak. Pakan melimpah, ya kan. Selain kita bertani mau ngapain lagi kalau nggak beternak kan. Terus kayak kebutuhan daging kan kalau di desa kan masih kurang, kita bisa motong sendiri. Artinya kesempatan untuk nyari peluang pekerjaan itu tinggi, nyiptain sendiri lah. Iya. Kita harus bisa nyiptain sendiri. Walaupun kita nggak bisa nyiptain lapangan kerja untuk orang lain ya seenggaknya buat diri sendiri. Yang penting kita mau lihat situasi dulu sih. Setiap daerah kan sendiri beda-beda kan, Pak. Lihat situasi yang di situ apa yang kiranya lebih prospek bisa majuin usaha kita. Dan kalau mau terjun ke peternakan, kita nggak punya modal lah ya. Untuk pemuda-pemuda itu kita bisa sistem gado dulu. Kita gali dulu, kita pelajarin ilmunya segala macam. Nanti kalau kita udah tahu ilmunya, udah istilahnya sedikit banyak kita udah menguasain, nah nanti baru bisa kita, kalau mau dikembangin silahkan dikembangin. Jadi ilmunya dulu Mas ya? Iya harus, ilmu tuh nomor 1 pokoknya. Oke. Kalau modal nomor belakangan. Ini usahaku, mana usahamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.